kita mengajar anak PAUD tidak seperti mengajar mahasiswa atau mungkin anak SMA. Katakanlah anak SMA dikasih tugas selesai nggih, selesai ya, paling guru sambil ngerti kerjakan ya. Kalau anak-anak PAUD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kompeba. Obrolan asik penuh inspirasi bersama saya Muhammad Sodik. Masih dalam edisi Kompeba Keliling Magelang. Nah, kita keliling-keliling Magelang untuk menghimpun inspirasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan mungkin teman-teman semua yang melihat video ini. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Kompeba Kampung Grojogan Sidomulyo Salaman. Dan kali ini kita berada di Kecamatan Salam. Ya, kita akan bertemu ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau, Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang. Nah, siapakah beliau? Nah, mungkin sudah pada tahu ya. Oh ya, kita akan langsung ngobrol kaitan dengan Himpaudi dan dunia PAUD ya yang ada di Kabupaten Magelang. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat sore Ibu. Nggih, selamat sore Pak Sodik. Nggih, selamat sore. Asma lengkapnya situ Bu. Lo Faiz biasa disingkat ya, biasanya Faiz. Ibu Faiz ya. Nama lengkapnya tuh katanya terlalu panjang Pak Sodik. Jadi banyak orang yang nggak hafal. Makanya tadi saya nggak tanya dulu. Aku ngucapnya salah ya. Siti Jamiatul Faizah, ya nama lengkap saya. Tapi biasa teman-teman siapapun memanggilnya dengan Faiz. Bu Faiz ini adalah sekali lagi Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang ya Bu? Periode berapa? Tahun berapa? 2019-2023. 4 tahun. Ya tinggal 1 tahun. Ini Himpaudi sendiri tahu Bu? Ini, biar teman-teman tahu nih. Mungkin beberapa teman-teman masih asing ya dengan istilah ini ya Pak Sotik. Terus Himpaudi itu adalah himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, di mana di dalamnya berkumpul para guru-guru atau pendidik yang mengajar di tingkat PAUD. Terus kalau PAUD itu kan ada banyak ya, mulai TPA itu ya PAUD, kelompok bermain atau playgroup itu PAUD, kemudian TK, RA, BA itu sebetulnya PAUD karena sekarang sudah satu atap. Cuma kebanyakan kalau yang di bawah naungan Himpaudi ini adalah teman-teman yang berada di lembaga non formal. Terus lembaga non formal yang mengajar tentang anak-anak usia dini. Justru yang non formal. Iya, ya makanya itu karena non formal jadi mungkin banyak teman-teman yang belum kenal ini Pak Sodik ya. Kalau mungkin teman-teman kenal yang namanya PAUD kayak di kami PAUD Assalam, kemudian ada PAUD Insan Mulia, kemudian atau kelompok bermain. Nah itu adalah di situ teman-teman yang ada di dalamnya mereka terkumpul dalam Himpaudi ini. Kalau tujuan atau tujuannya Himpaudi sendiri apa? Kalau tujuannya kita kan mewadahi guru-guru yang di bawah naungan Himpaudi menika untuk bisa berkreasi, bisa berkreasi, kemudian bisa ada kegiatan-kegiatan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kognitif, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menambah kecerdasan, kreativitas teman-teman, dan juga banyak sebetulnya banyak sekali karena kita di Himpaudi ini ada beberapa bidang Pak yang kita garap. Terus ada bidang litbang di mana di situ teman-teman bergerak di penelitian dan pengembangan. Terus kayak sekarang ini kan ada lagi tren kurikulum merdeka aja Pak ya Pak Soting ya. Terus ini merdeka bener kan. Merdeka bener, gurunya bukan hanya kemudian ketika merdeka itu tanpa konsep dan tanpa disiapkan betul nih Pak Soting. Tapi ketika kita ada kurikulum merdeka ini maka teman-teman litbang mulai godok bagaimana kurikulum merdeka ini bisa sampai ke semua teman-teman pendidik, bagaimana mereka bisa menyiapkan nanti untuk mengajar anak-anak kita itu tidak hanya menggunakan LKS. Terus istilahnya kayak sekarang itu kalau mungkin orang-orang dulu tahunnya itu nek guru PAUD itu ngalih ngajar tepuk-tepuk ngoten ya Pak Sodik. Ini jangan Pak Sodik juga begitu ini. Kemudian tiap hari ayo diajari dikecekai krayon, kayak kertas kayak gitu atau mungkin bikin 1 tambah 1 kayak gitu. Mboten Pak Sodik, ternyata di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk banyak hal, inovasi. Terus inovasi guru itu istilahnya
betul-betul menyiapkannya itu 1 tahun itu betul-betul menyiapkan banyak program, banyak hal untuk anak-anak dengan tujuan visi sesuai dengan visi misi yang ada di lembaga masing-masing. Itu yang baru bidang litbang tok itu Pak Sotik. Belum. Jadi mungkin dikiranya guru PAUD itu mudah ya, cuma ngajari anak-anak kecil, tapi justru malah di situ tantangan berat ya Bu ya. Iya betul, makanya karena dikiranya hanya mudah, tepuk-tepuk, akhirnya banyak orang gini, alah nang PAUD kok tidak bayar. Kan loh seperti itu Pak Sotik. Bayarnya kok mahal. Nah seperti itu, padahal mereka nggak tahu ketika di PAUD itu ternyata gaweannya wakeh kan Pak Sotik. Terus bagaimana kita dituntut nggih ketika anak nggih, mungkin anak datang kan diharapkan guru udah datang di nganu nggih wonten lembaga ya. Kemudian bagaimana guru itu harus dituntut untuk bisa 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun, semuanya nggih dinilai nggih sama wali. Wali sekarang kan pintar-pintar menilai Pak. Oke. Kalau kostumnya nggak bagus. Lebih banyak walinya daripada gurunya. Betul. Kalau kostumnya nggak bagus dikiranya Masya Allah, jadi guru kok ngelemprek nonton nggih. Nanti kalau kostumnya bagus gonta-ganti, loh duitnya anaknya gawe tuku kostum bae. Mungkin iya salah lagi. Padahal selama ini apa nggih di yang kebanyakan yang di lembaga-lembaga di bawah naungan Himpaudi itu untuk rata-rata biaya yang mungkin dari komite atau dari wali itu masih mungkin di bawah rata-rata nggih. Karena ketika saya bertanya pada beberapa teman-teman pendidik, dibayar piro ton? Ngoten nggih. Kok ternyata mereka itu luar biasa, berangkat pagi, pulang sore, malah kadang-kadang maghrib enten sing nembe pulang loh Pak Sotik. Administrasinya. Wala Masya Allah. Lah itu. Itu saya tanya. Kebetulan istri saya karena guru PAUD ya. Lah Jadi, betul kan. Nek kondur jam pinten? Dan itu ngerjakan apa? Kayak dapodik dan lah nggih niku nih. Gajinipun pinten cobi Pak Sotik? Nah itu gajinya perjuangan. Lah itu. Makanya ketika gaji dikatakan nggih, gajinya itu perjuangan. Masya Allah kalau yang tahu mungkin kalau yang paham nggih. Kalau yang paham itu kadang-kadang wali juga gini. Bu, masuk gajinipun namung enten sing 700 sebulan gitu kan. Ada yang 200 gitu kan. Lah nggih semonten niku rata-rata ya, rata-rata. Makanya ketika kami dan teman-teman itu kan mencoba menembus beberapa kayak Pak Camat nyuwun tulung ngoten nggih. Pak Camat mbok nyuwun tulung nggih supaya kepala desa yang ada di seluruh Kabupaten Magelang menika nderek mikiraken, nderek menggalihaken guru-guru PAUD yang sampai saat ini karena memang masih non formal tuh Pak Sotik, dados belum dianggaplah oleh negara untuk bisa disetarakan dengan lembaga-lembaga yang formal. Ini masih menjadi tantangan buat kami karena teman-teman ini memang masih di bawah lembaga non formal sehingga nek arep setara kalau sekarang teman-teman ada P3 nggih. Ada P3, ada sertifikasi, teman-teman kami belum bisa untuk ikut itu. Nggih, makanya P3 itu. Takutnya nanti salah. Iya. P3 itu apa? Itu loh yang guru-guru yang baru saja diangkat lewat tes itu nggih. Saya juga lupa nggih. Iya, bukan partainya. Saya juga kadang-kadang jadi nggak hafal karena nggak merasa mendapatkan kuota ini. Ya mungkin bisa didengar ya. Iya. Jadi ketika teman-teman kemarin ini belum seberapa ya Pak ya. Kadang-kadang teman-teman di lembaga-lembaga menika nyuwun kalih Pak Lurah mawon isin, esungkan. Ada yang dibilang ngeten. Sampeyan lah ora lembagane milik kelurahan. Nopo kok njaluk teng kelurahan? Nah, terus gurunya nggih bilang ngeten. Pak, walaupun kami bukan lembaga di bawah naungan kelurahan, tetapi anak-anak ingkang sekolah niku kan nggih putra-putri jenengan. Kita itu kan mencerdaskan anak-anak yang ada desa. Untuk siapa kan? Nggih untuk nanti desanya bisa berkembang. Padahal namanya itu kan penerus bangsa, penerus desanya. Leres generasi emas selanjutnya ya Pak Sotik. Jadi itu untuk kepala desa dimanapun berada nih bisa mendengarkan Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang. Ini mewakili guru-guru Kabupaten Iya, mewakili kalau yang di naungan Himpaudi ada 1132. Iya, itu yang baru di bawah naungan Himpaudi, Pak. Itu kalau murid-muridnya itu hampir ada 5.000 lebih, ya, hampir 10.000 itu iya. Dan itu penuh perjuangan. Jadi kalau kadang-kadang ketika teman-teman berjuang seperti itu, tapi dilalah ya Pak Soting. Walaupun teman-teman itu istilahnya dibayar yen ono, yen turah, yen ono yen turah. Tetapi saya salutnya sama mereka itu subhanallah luar biasa. Tetap keikhlasannya itu karena cinta Pak. Cintanya teman-teman, cintanya guru-guru terhadap anak didik itu mengalahkan mikir dibayar. Yang kene ono sing rumangsa, sing ngerti, sing mau memperjuangkan itu bagi mereka adalah sebuah anugerah.
Lek ndongake niku mboten mboten leren-leren niku Pak Sotik. Terus guru-guru itu kalau sudah ada yang istilahnya ada donatur yang memberikan tablet itu Masya Allah ndonga itu lah. Bisa 7 hari 7 malam nggak selesai itu. Iya ini 7 hari 7 malam nggak selesai. Terus pada donatur-donatur yang luar biasa. Terus ketika ada nggih desa-desa yang betul-betul memperhatikan memang ada ya. Ada, kami juga salut lah buat beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Magelang yang mereka sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Beberapa lembaga itu wonten ingkang dipun jatah Pak Sotik. Terus ada satu lembaga itu tiap gurunya itu dijatah 500.000 Pak Sotik per bulan. Besar itu. Luar biasa ya Pak Sotik, lumayan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini makanya saya bilang, saya ucapkan terima kasih nih Bapak-bapak lurah yang sudah memahami mengerti akan tugas tugas dan kewajiban guru PAUD yang sabrek Pak. Nggih. Coba bayangkan, kadang-kadang nggih nyun sewu nyawii nyewoi ngoten niku nggih, mandikan kemudian gantos, belum nanti kalau ada yang masih nangis itu ya digendong-gendong, yang belum bisa maem nggih mungkin ada yang bertengkar. Oh nggih itu pasti ada. Bagaimana kemudian nggih ngeneng-ngeneng. Belum lagi nanti kalau ketika ada yang salah nanti ada juga yang kena strap dari orang tua. Padahal wis ngurusi sudah luar biasa ya. Iya betul, sangat-sangat luar biasa. Sama itu daripada anaknya ya. Iya betul. Kadang-kadang ngeten nggih. Kadang-kadang mereka yang saya salut itu kadang gini. Berangkat pagi apalagi mereka yang piket yang piket di sekolah itu kan kadang jam 6 itu sudah prepare ya dari rumah. Itu kadang-kadang ketika ditanya semua dipasrah ke garwane, sampai anak barang dipasrah ke garwane. Lek demi menjaga image martabat mereka di hadapan wali murid Pak. Ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama ini Pak Sotik. Ini melalui podcast ini mudah-mudahan bisa lebih didengar ya, karena banyak sekali wali murid di sana ya. Dan itu Bu, kayak kembali ke himbau tadi baru litbang ya. Mungkin ada bidang lain dan kegiatannya. Oh iya, kemudian yang bidang yang selanjutnya itu adalah kita punya bidang organisasi. Terus Himpaudi itu organisasi itu yang sudah tidak hanya di kabupaten, tapi sudah mulai dari PP, PP itu pengurus pusat. Ya? Kemudian di PW itu juga ada. Terus ini memang organisasi independen tidak istilahnya independen, bukan di bawah naungan istilahnya negara atau bukan. Terus ini independen dimanapun negara, makanya tadi kok non formal, makanya saya sedih makanya kalau Himpaudinya himpunannya ini memang independen, terus bukan kita nggak berpihak kemanapun, tidak. Makanya ketika ini independen maka kita seringnya bermitra nggih. Terus ketika kita punya giat-giat apapun itu memang kita sebetulnya tidak ada kewajiban kepada siapapun dan dengan pihak manapun. Tetapi karena kita tidak bisa istilahnya melangkah itu sendiri, makanya kita tetap bermitra dengan pihak-pihak yang memang bisa memberikan dengan semuanya, semua dinas terkait kita bermitra ini Pak Sotik, karena memang kaitan untuk mendidik anak itu kan banyak nggih. Ada tentang bagaimana menanggulangi stunting, itu kan juga tetap kaitannya dengan teman-teman guru-guru, karena kebanyakan guru-guru di PAUD itu mayoritas banyak kader posyandu nggih. Iya, kader PKK subhanallah. Nggih leres. Karena itu orang do wegahan Pak Sotik. Jadi ketika mereka itu mboten wegahan itu ya orang-orang pilihan yang sibuknya luar biasa. Nggih. Terus tadi saya lanjutkan. Terus itu ada bidangnya organisasi. Terus kalau organisasi itu kita menangani tentang menertibkan administrasi organisasi Himpaudi. Kalau kami di kabupaten berarti menertibkan administrasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Terus yang berkaitan dengan keanggotaan, yang berkaitan dengan keorganisasian, bagaimana kita bisa taat organisasi sesuai dengan ADART, dengan SOP dan lain sebagainya. Terus kemudian kita betul-betul digodok supaya kita tidak dianggap sebagai organisasi abal-abal, sebagai organisasi yang hanya itu kayak organisasi tapi kita nggak tahu gitu loh, nggak tahu dengan giat-giat kita lah menika nggih. Terus selanjutnya kita juga ada yaitu bidang kesosek tentang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Terus itu ya. Ini teman-teman yang ada di kesosek inilah yang kemudian mereka berperan bagaimana iso muterke ngeten Pak nggih. Muterke iso golek duit, bisa mencari peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis dengan siapapun, dengan
dan dimanapun. Lah ini, ya mungkin kalau ke depan dengan Pak Sotik bisa ini ya. Gitu, dengan ya kan ya Pak. Bisa banget ya Pak ya. Nanti pesen kaos di tempat saya semua, se-Kabupaten Magelang. Dan dapat diskon banyak ini tentunya. Ini karena ini di tempat saya ini ada 30 pengusaha kaos. Oh gitu. Nanti Himpa Audi bisa kerjasama dengan Kampung Kaos. Ada MOU mungkin. Oh siap. Subhanallah, luar biasa. Ini satu mitra ya, kita ketemu dengan mitra. Oh ya, ini ya, Caika ini ya, oke. Oke, berarti kita nanti akan bertemu dengan satu mitra lagi dengan Pak Sotik, sehingga nanti ke depan teman-teman, nek arep golek kaos karena gini Pak Sotik, hampir tiap tahun guru-guru itu walaupun rabayaran nggih, rabayaran tetapi kaosnya gonta-ganti Pak. Kadang nggak tiap tahun Bu. Oh iya. Tiap ada event. Oh gitu. Ya Allah, malah Pak Sotik ini yang nganu nggih. Malah jenengan yang mengamati karena sebagai pedagang kaos lebih paham. Dan saya lebih seneng kalau per event bukan per gitu ya. Tahun, ya. Oke, siap. Dan anak-anaknya juga kan. Iya, makanya kan itu. 3 gitu kan Bu. Iya, memang banyak. Jadi seragam gurunya ada, bayangkan aja ya 1000 kali sekian gitu kan. Kemudian anak-anaknya itu hampir berapa ribunya ya, 10.000 kali sekian kan. Jadi kita bisa bayangkan berapa kaos yang harus termasuk menjadi income Kabupaten Magelang ya Pak Sotik. Ya. Ini luar biasa ya ternyata kalau kita berbicara tentang iya. Dan di Kampung Kaos itu Bu, selain bikin kaos juga bisa eduwisata Bu. Oh jadi gitu. Bisa outing kelas, belajar nyablon anak-anak. Oh gitu. Berarti gitu. anak-anak bisa nganu nggih, sowan ke Kampung Kaos untuk belajar. Oke. Jadi nanti PAUD se-Kabupaten Magelang bisa datang ke tempat saya untuk praktek langsung Bu. Jadi anak-anak bisa nyablon sendiri kaosnya. Gitu. Siap. Bisa ini ya nanti teman-teman ya. Kita bisa saling bersama. Ini tuh tujuannya kita apa? Saling silaturahmi itu kan seperti itu. Betul. Terjalin suatu sinergi. Iya, siap. Berarti nanti banyak hal ya. Berarti nanti saya yakin ketika bertemu jenengan, ketika sudah welcome dengan teman-teman, apalagi nanti ke Sosek juga tahu nggih. Bisa ada apa ya, langkah-langkah yang harus kita ambil bagaimana supaya tidaknya semata-mata kita beli kaos, pesan kaos, kemudian belajar tentang perkaosan. Tapi saya yakin masih banyak hal nanti yang akan kita temui nih Pak. Iya. Saya yakin. Semoga aja. Oke, luar biasa. Karena nek ketemu Himpa Audi ketemunya masih banyak akan ada yang unik-unik gitu Pak. Apalagi ini kita mau menjelang ulang tahun loh Pak Sotik. Ini katanya Himpa Audi mau ulang tahun ini. Betul. Besok 31. 31 tinggal 31 besok Agustus ya. Tinggal besok ya. Oh nggih. Wah, ini perlu nyiapin kado nih. Ini yang ke-17 tuh Pak. Wah, ya Sweet 17 betul. 17 ini ya. Lagi ini ya. Ya, jadi udah jadi dewasa. Ya makanya di ulang tahun yang ke-17 ini teman-teman Himpa Audi se-Indonesia kita lagi istilahnya menggaungkan tentang kesetaraan guru-guru Himpa Audi se-Nusantara. Ini yang menjadi PR kita. Terus memang digaungkannya tidak hanya istilahnya secara bareng-bareng kita kayak konvoy atau demo, enggak. Tapi kita menggaungkan melalui media sosial dan lain sebagainya sebagai media-media yang sebagai corong supaya bisa sampai ke atas lah gitu. Ini salah satunya Bu, walaupun media di kampung tapi mudah-mudahan nanti bisa didengar. Bisa lah, karena kan nanti kan kita kan akan bertemu dengan kepala desa, dengan Pak Camat kan, semuanya kan punya kepentingan dengan Himpa Audi gitu kan, iya. Iya, ini karena sekali lagi Himpa Audi ini perjuangannya luar biasa dari guru-guru PAUD itu saya mengalami sendiri, saya juga ikut menjadi komite di PAUD juga. Oh gitu, saya itu ngajar di PAUD, kemudian jadi kepala sekolah di situ Bu, jadi tahu betul gitu bagaimana hampir nggak berhenti ya Bu untuk mengerjakan administrasi. Tuntutan gini, jadi jangan tahu ya, jadi terus ada gini, guru dituntut cara administrasi, belum nanti ada penilaian, belum nanti dia juga tetap harus menyiapkan. Sedangkan kalau kita mengajar anak PAUD tidak seperti mengajar mahasiswa atau mungkin anak SMA. Katakanlah anak SMA dikasih tugas selesai selesai ya, paling guru sambil kerjakan dia. Kalau anak-anak PAUD melang sedikit lengah sedikit, ibaratnya kita hanya lagi gini gitu ya Pak ya, gini lagi menyapa yang sini, ini bisa terjadi sesuatu Pak di samping kita. Terus memang bagaimana istilahnya guru-guru ini memang pilihan orang-orang tangguh, orang-orang pilihan meniko. Terus bagaimana mereka tuh betul-betul sudah dilatih untuk legowo, sabar, ngoten ya Pak. Sabarnya tuh kalau misalnya tikal-tikal, karena bisa jadi mereka tuh sabar banget ketika di lembaga daripada di rumah. Iya nggak Pak?
Iya. Mungkin seperti itu ya. Oh, mungkin seperti itu ya. Karena kan yang kalau di Iya. sekolah kan ya banyak yang mengamati. Yang merasakan Kalau di rumah kan yang mengamati cuma satu ya. Ya Allah. Tapi harapan kita semuanya sih tetap teman-teman tetap mereka tetap belajar, Pak. Tetap belajar bagaimana mereka tetap bisa menjadi sosok baik di lembaga maupun di rumah. Itu pasti nggih. Karena apa nggih intinya kan jadi guru itu kan tidak serta-merta hanya sebuah predikat ketika dia di lembaga kan. Nggih. Terus memang jadi guru itu memang berat juga sih, berat nggih. Karena kan kalau kita istilahnya zaman sekarang kan guru tidak hanya sekedar guru nggih. Karena guru itu lebih kepada pendidik. Sedangkan mendidik itu kan lebih luas ya Pak Sotik ya. Luas banget nih. Kadang-kadang kalau lagi ya Allah ini teman-teman kadang gini. Bu, kadang-kadang kita tuh udah ngerasa ini kita tuh udah jadi guru bener nggak ya? Kalau sikap kayak gini. Jadi kadang-kadang memang karena gini, berarti kan teman-teman itu kan belajar terus ya, merasa apa ya masih ada yang kurang, masih ada yang harus diperbaiki. Walaupun mereka rabayaran dulu Pak Sotik, rabayaran aja mereka tetap sinau itu tenanan. Kayak teman-teman aja kemarin workshop ngeten nggih. 3 hari bayar mandiri dilakukan Pak. Bayangkan. Nggih. Workshop. Biasanya kita dibayar ya Mas. Lah, itulah bedanya teman-teman sama jenengan. Jenengan ikut workshop dibayarin nang hotel ngaten nggih. Nah, ini ya? Masya Allah kan nang hotel nggih ya Mas ya. Tapi kalau kita apa? Kadang-kadang cuma lesehan di lembaga. Engko apa itu sangu maem dhewe itu Pak. Mamiri, makanan minuman bawa sendiri. Iya betul. Wis nggawa dhewe, makan minum bawa sendiri, sudah nasi iuran lagi Pak. Bayangkan, Masya Allah nggih. Ya inilah, jadi ya ini, jadi seperti ini kan mungkin, oh iya, udah mengerti Masya Allah, guru-guru PAUD itu yang luar biasa, sering diompoli itu kan, sering diompoli para murid-muridnya mungkin nggih. Ini masih seperti ini apa istilahnya yang kita alami. Terus karena orang tua sendiri seperti saya, misalnya mendidik anak satu aja atau 2 itu aja udah repot ya. Apalagi di sekolah mendidik anak 15 itu. Bisa dibayangkan, saya kadang sering lihat itu, lah saya nggak tegel. Maksudnya itu dalam artian itu kan anak-anak pada berlarian dan sebagainya itu, saya sendiri merasa nggak mampu di situ dan guru-guru PAUD memang luar biasa. Ya, makanya kadang-kadang memang apresiasi. Makanya ini sekarang kan kita ada namanya menggalakkan parenting di semua lembaga. Terus gini, ketika ada parenting itu memang menjadi program prioritas. Terus sekarang itu namanya PAUD itu kan diharapkan tidak hanya sekedar mengajar, tapi program tapi diharapkan menjadi PAUD yang holistik integratif itu Pak. Nah, terus istilahnya tidak hanya mengajar aja, tapi bagaimana dia juga memperhatikan tentang perlindungan, kemudian tentang kesehatan, kemudian tentang kesehatan keluarga juga, kemudian tentang kesehatan anak-anak sehari-hari, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dilakukan anak ketika di rumah dan di sekolah itu bisa sama. Terus kayak contoh kecil mungkin kayak anak-anak nggih. Cara kesehatan mungkin sikat gigi. Sikat gigi itu kan di sekolahan diajarkan nggih. Itu diharapkan juga di rumah itu bisa. Iya. Makanya penting ada yang namanya parenting. Parenting itu ya kayak ke orang tuaan, ke orang tuaan. Biar orang tua juga bisa mendidik sama yang diajarkan di sekolah. Itu kan harapannya itu. Karena kalau yang sekarang itu memang kalau di PAUD itu yang diharapkan menjadi program unggulan selanjutnya itu memang harusnya parenting. Karena kalau dengan adanya parenting itu bisa ada imbal balik, kesinambungan, apa yang dilakukan di sekolah bisa dilakukan di rumah. Itu harapannya. Orang tua dan guru punya visi yang sama ya, pemikiran yang sama ya. Kadang kalau enggak kan ini gurunya ngajarkan seperti ini, nanti orang tuanya beda lagi gitu kan. Dan kadang-kadang yang saya ini Pak Sodik, banyak sekali para wali murid itu yang menganggap remeh parenting. Enggak dodugi, banyak enggak tuh kasusnya mungkin di lembaga Pak Sodik pernah kayak itu diundang parenting gitu kan. Jadi kadang-kadang dianggapnya enggak sibuk kayak gini kayak gitu, terus paling ya meng opo. Lah makanya ini ketika harapan kita semuanya ketika di lembaga-lembaga mengadakan parenting itu ya betul-betul berisi parenting yang sesungguhnya sehingga orang tua itu tidak hanya menganggap bahwa ketika pertemuan urusan tentang pembayaran atau apa gitu loh. Ini dan ada kalau parenting berarti ada suatu ilmu tentang bagaimana mendidik anak itu. Untuk para orang tua ya hadir saja karena sudah diadakan, sudah mengeluarkan biaya. Dan itu untuk kebaikan putra putrinya. Karena di parenting itu tidak banyak, tidak hanya berbicara tentang pelajaran terus bagaimana juga ketika di parenting tuh belajar tentang kesehatan anak, kesehatan ibu, kemudian tentang istilahnya
kebiasaan-kebiasaan baik anak, kemudian tentang kecerdasan anak dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang didatangkan tenaga kesehatan dari rumah sakit atau dari mana supaya bisa berbicara langsung dengan wali murid. Terus ini banyak sekali. Banyak hal yang dilakukan oleh pendidik PAUD itu. Itu banget. untuk kemajuan dan manfaatnya untuk manfaatnya lembaga dan orang tua. Nggih. Ada yang ditanyakan, silakan. Ini kalau misalnya untuk anak kalau usia masuk PAUD itu bagusnya usia berapa? Karena soalnya kan kalau di SD itu TK apa PAUD duluan kalau sekarang tuh. Nah itu bagusnya kalau anak itu usia berapa kalau masuk PAUD? Jadi gini, kan PAUD itu kan adalah lembaga untuk usia anak 0 sampai 6 tahun. Terus PAUD itu 0 sampai 6 tahun. Nanti dibedakan. Iya, TK itu masuk PAUD. Jadi nanti dibedakan kalau 0 sampai 2, biasanya anak-anak itu di situ masih istilahnya kalau mereka bilang ada yang ikut termasuk daycare, ada yang kemudian usia-usia balita di bawah 3 tahun, ada juga yang masuk nanti di kelas yang namanya TPA, penitipan anak kayak gitu. Jadi ada memang lebih spesial karena mendidik merawat, mendampingi anak-anak 0 sampai 2 tahun itu kan lebih riskan. Karena itu adalah masa emas. Kan masa emas itu kan dihitung mulai dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Terus istilahnya makanya ketika stunting gitu kan, stunting yang sedang tenar di. Stunting itu apa Bu, mungkin bisa dijelaskan? Wah, sampai stunting ya. Stunting itu kekurangan gizi atau gimana? Ya, mungkin gitu. Jadi kalau secara kasarnya itu kadang orang dikatakan stunting itu orang yang kurang dhuwur gitu loh Pak Sotik. Anak-anak yang lahir kemudian dalam keadaan pendek. Kalau hitungannya kan itu anak-anak yang lahir kemudian usia dari 0 sampai 2 tahun dia pertumbuhannya itu hanya segitu-segitu, tidak sesuai dengan standar WHO, maka dia nanti dianggap stunting gitu. Jadi atau tidak sesuai berat badan sama tinggi. Betul, ya? Jadi enggak kan ada yang di KIA itu kan enter kali ini anak sekian harus beratnya sekian, tingginya sekian. Lah ketika itu enggak memenuhi dianggap stunting gitu. Jadi makanya ini harapan kita sih kalau memang orang tua menikah kok tidak bisa menemani karena bekerja dan sebagainya, monggo mulai usia ada yang usia 3 bulan pun udah ada yang masuk. Jadi dari 0 sampai 6. 0 sampai 6 tahun. Tetapi kalau memang orang tua itu masih bisa mendampingi gitu kan, masih bisa konsen 100% dengan anak ya monggo lebih baik didampingi dulu sama orang tua sampai masa dia minum ASI itu terpenuhi secara sempurna. Biasanya rata-rata 3 tahun ya Bu? Banyak itu yang udah 2 tahun habis disapeh kemudian masuk ke PAUD. Ada juga yang 3 tahun ngoten niku. Terus jadi semuanya bisa habis. Jadi dari 0 sampai 6 tahun itu masih masa PAUD ya Bu ya? Iya, masih masa TK PAUD. itu sebenarnya PAUD. Memang PAUD. PAUD satu atap sekarang. Dulu kan namanya TK, terus PAUD itu di bawahnya TK gitu Bu ya. Kalau sekarang kan karena istilahnya sudah satu atap, terus pendidikan anak usia dini gitu Pak Sotik. Nah di bawahnya itu ada TK, TPA, kelompok bermain gitu kan, ada SPS, ada banyak banget. Jadi kembali lagi kepada peran orang tua bahwa sebenarnya mendidik anak itu kan aslinya tugas orang tua Bu ya. Kemudian minta bantuan guru PAUD untuk ikut membantu mendidik sebenarnya gitu ya. Jadi betul. Sebenarnya orang tua juga sebisa mungkin lebih peduli kepada PAUD dan gurunya yang mungkin ya. Seperti itu mungkin ya. Amin. Amin ini Pak Sotik. Ada lagi Mas? Itu aja. Titipan istri itu ada. Titipan istri. Ibu mungkin ada lagi yang pengen disampaikan kaitan dengan Himpaudi ini Bu? Ya, berkaitan dengan Himpaudi jadi kalau kegiatan Himpaudi yang dalam rangka HUT ini mungkin kami perlu menyampaikan beberapa program-program giat Himpaudi teman-teman kami di Kabupaten Magelang ini banyak. Terus ini kita sudah untuk istilahnya mengikut sertakan tentang kesetaraan guru. Itu kita sekarang ada lomba yang namanya lomba TikTok. Di situ bagaimana teman-teman diharapkan ada pesan-pesan tentang kesetaraan tuh disampai di situ. Kan sekarang lagi serba TikTok ya. Wong Mas Farel aja TikTok kan langsung tenar kan. Ya siapa tahu kemudian teman-teman dari Himpaudi juga gitu kan gitu. Jadi itu. Kemudian yang tapi tidak joget-joget ya. Isinya tentang apa Bu itu? Tentang kesetaraan. Iya, tentang kemarin sempat lihat yang dari Salaman ya. Gitu. Mbak Sofi ya kemarin jadi modelnya itu. Oh iya. Itu jadi
TikToknya itu tentang ya perjuangan. Iya, perjuangan guru. Ya, perjuangan guru. Terus bagaimana guru istilahnya kita perjuangan yang sudah kita lakukan selama ini ya semoga banyak yang melihat nggih, banyak itu bisa kemudian orang-orang tuh mulai berpikir, oh iki lho gaweane guru itu semene akeh ternyata belum sesuai dengan apa yang didapatkan secara finansialnya sehingga dari situ semoga banyak pihak-pihak yang terketuk hatinya. Nah, itu yang harapan kita semua. Kemudian yang program selanjutnya kita juga ada yaitu lomba pembuatan video untuk lagu anak. Itu sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya kita juga ada lomba administrasi himpau di kecamatan-kecamatan nggih. Terus kemudian ini besok puncaknya sebetulnya puncaknya besok tanggal 31 Pak. Tapi karena berhubung tanggal 31 itu dipakai kegiatan di PP atau 30-31 itu kita mengerahkan massa di Monas. Di Monas ini itu kurang lebih ini yang sudah siap hadir itu ada 25.000 guru dan pendidik se-Indonesia. Itu besok. Ngapain itu? Ya kita bareng-bareng satu tentunya ya betul mungkin ada TikTokan, kita healing itu kita silaturahim akbar ya Pak ya, silaturahim akbar, silaturahim bersama. Kemudian tentunya kita akan menyuarakan apa yang menjadi keinginan teman-teman itu ya, jadi itulah nanti intinya ke situ ya. Kita kan berharap ada usaha dan doa Pak Sutik. Ya kita gini, mungkin ada beberapa yang mereka guru-guru itu sudah ya ora apa-apa nggak dibayar, tetapi kan ketika ini menjadi ora apa-apa dan kemudian pihak-pihak itu menganggap alah guru ora dibayar ini ora apa-apa, jangan sampai ini kemudian ke depan juga digituin terus gitu kan. Nah, jadi biar juga ini tidak menjadi sebuah pembiaran yang tidak baik dibiarkan ngaten niku nggih. Nah, terus selanjutnya nanti juga harapan kita semuanya pas besok kita puncaknya tanggal 6 kita adakan di Kampung Pines Keditan Ngablak. Oh, nggih, itu rencananya di situ nanti sebagai puncak acara 17 atau kalau sekarang temanya tentang pitulasan himpaudi gitu Pak. Pitulasan di bulan September. Betul. Katanya kan itu meh bareng sama saparan. Meh bareng sama saparan di Ngablak itu Pak. Tampilannya oke. Iya betul. Ya semoga aja demikian. Pinter ya golek gon. Iya karena nanti garek Baline mampir. Kopi aman. Betul. Kalau kegiatan himpaudi kita itu memang modelnya silaturahim Pak. Okay. Silaturahim ke kecamatan-kecamatan. Mungkin dulu pernah bertemu nonton salaman ya itu di mana itu namanya napa niku? Gunung napa niku? Lokajaya. Lokajaya itu. Nggih. Terus kemudian kemarin di Watu Putih Borobudur. Nggih, sebelumnya juga di Pakis. Pokoknya sudah. Ya kita niat silaturahim aja lah. Iya, nanti insyaallah banyak rezeki. Rezeki banyak saudara. Oh iya pasti Mas. Kan healingnya teman-teman pendidik tuh. Betul. Saya kemarin juga sama istriku tuh. Yo, hiburannya cuma itu gitu ketika ada. Karena lumayan ya terhibur. Iya, maksudnya kan sudah berhari-hari tiap hari kayak gitu. Terus betul. Ya hiburannya mungkin seperti itu ketika kumpul-kumpul di tingkat kecamatan kayak gitu dan kabupaten dan sebagainya. Iya, teman-teman tuh sudah bahagia ketika satu sudah bisa diizini oleh suami itu Pak. Penting ini makanya nih kalau nanti ada suami-suami yang mendengarkan ya. Jadi teman-teman itu teman-teman itu paling enggak juga disupport nggih. Selain disupport secara secara dukungan izin ya monggolah disupport secara mental, spiritual oleh pasangan masing-masing. Itu harapan kami semua. Sehingga nanti ketika ada giat-giat apapun itu tetap suami, karena kebanyakan kan pendidiknya perempuan. Suami tetap ada di belakang layar. Ketika sudah bisa memberikan support nggih udah tahu oh ternyata dari guru yang PAUD itu gaweannya oke. Ketika udah tahu gaweannya ya saya harap istilahnya orang diseneni kan ngoten Pak. Orang diseneni ini kalau perlu ketika rapat-rapat itu ya diterke kalau memang wedi kan ngoten. harapan. Itu buat suami-suami. Foto tak kasihkan Mbak Win. Iya, itu buat para suami-suami penting gitu kan. Untuk mensupport ya mensupport. Support secara finansial saya yakin kalau para suami-suami itu sudah mensupport secara finansial lah pada teman-teman. Karena ini ibaratnya gajinya piro toh Pak. Kita gajinya piro. Bensin kurang. Betul nggih. Terima kasih Bu. Seru sekali obrolan kita sore hari ini, sangat bermanfaat dan mungkin menjadi informasi dan inspirasi buat yang melihat video ini. Mungkin closing statement Bu, monggo bisa menyampaikan sesuatu kepada wali murid, kepala desa atau yang lain, silakan. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman sahabat Kompeba dimanapun berada.
Yang pertama mungkin kami sampaikan juga kepada semua guru-guru PAUD dimanapun berada, tetap semangat karena niat kita adalah lillah. Insya Allah rezeki itu akan berkah lah. Kita tidak akan pernah berpikir rezeki itu hanya berupa materi finansial, tapi kita yakinkan bisa jadi rezeki-rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki-rezeki ilmu yang bermanfaat, anak-anak solih-solihah, suami yang makin sayang, makin gemati, makin cinta, itu kan merupakan bagian rezeki juga. Jadi tetap semangat guru-guru PAUD dimanapun berada. Untuk semua wali murid juga kita harapkan kerjasamanya dan istilahnya selalu bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga. Karena bagaimanapun kegiatan di lembaga itu sejatinya itu adalah untuk kemaslahatan putra-putri kita semuanya. Jadi ketika kita semangat untuk ikut kegiatan di lembaga, sejatinya kita itu lagi semangat untuk belajar membersamai putra-putri kita semuanya. Itu harapan kami. Untuk semua para mungkin kepala desa, Pak Camat dan sebagainya, monggo untuk bisa disupport. Karena saya yakin kalau di desa itu kan banyak dana-dana ya. Sekarang kan semua finansial itu kan berpusat di desa. Jadi kita harapkan PAUD lembaga apapun yang mungkin itu dari yayasan manapun bisa disupport lah oleh semua kepala desa yang ada di Kabupaten Magelang. Karena harapan kita semuanya PAUD itu bisa bareng-bareng bersama dengan desa membangun desa sehingga ke depan putra-putrinya juga menjadi generasi-generasi emas, generasi-generasi hebat untuk desa-desa tersebut. Mungkin itu Pak Sodik. Terima kasih Bu Faiz atas obrolannya dan sudah disampaikan keresahannya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua orang dan bisa menambah kesejahteraan bagi guru PAUD yang sudah berjuang untuk mensejahterakan bukan untuk mencerdaskan dan mendidik putra-putri kita semua. Mungkin itu dulu obrolan kita kali ini di acara Kopsan. Terima kasih sekali lagi Bu Faiz. Sami-sami Pak Sodik. Sampai ketemu lagi di Kopsan edisi berikutnya. Sampai ketemu, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami matur suwun nggih. Terima kasih atas